Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat ya pagi ini? Oke, pada pagi ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Landasan Prinsip Pengembangan Metode Pembelajaran Bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab berasal dari kata ajar, yang kemudian menjadi sebuah kata kerja berupa pembelajaran. Pembelajaran sebenarnya merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan detail. Adapun maksud pembelajaran secara sederhana adalah produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, prinsip ujaran sebelum tulisan. Yang kedua, prinsip kalimat-kalimat dasar. Yang ketiga, prinsip bahasa baku. Yang keempat, prinsip praktek. Yang kelima, prinsip isi, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke metode pembelajaran bahasa Arab. Terdapat berbagai macam metode yang dapat kita gunakan di dalam pengajaran bahasa, yaitu yang pertama, metode gramatika terjemah atau Thoriqah al-Qawaid wal-Tarjamah. Metode gramatika terjemah yaitu metode yang menekan hafalan terhadap teks-teks asing dan terjemahnya. Ciri-ciri metode gramatika ini bisa kita sebutkan. Yang pertama, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu membaca buku atau naskah dalam bahasa Arab. Yang kedua, materi pelajaran terdiri atas buku tata bahasa, kamus dan teks bacaan yang berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan klasik lainnya. Yang ketiga, tata bahasa disajikan secara deduktif. Kosakata diajarkan dalam bentuk kamus. Keempat, proses pembelajarannya sangat menekankan penghafalan kaidah bahasa dan kosakata. Yang kelima, bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, metode langsung atau al-Thoriqah al-Mubasyarah. Metode langsung ini adalah pembelajaran langsung menggunakan bahasa Arab secara insentif dalam berkomunikasi. Kemudian ciri-ciri metode langsung ini, yang pertama, materi pelajaran diberikan kata demi kata, setelah itu beralih pada struktur kalimat. Yang kedua, gramatika diajarkan hanya bersifat lalu. Kemudian yang ketiga, dalam proses pengajaran senantiasa menggunakan alat bantu ataupun alat peraga, baik langsung atau tidak langsung. Yang keempat, aktivitas belajar secara klasikal banyak dibimbing guru langsung praktek atau dalam kelas. Selanjutnya, 3. Metode membaca atau al-Thoriqah al-Qiraah. Metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran bahasa tidak bersifat multitujuan. Ciri dalam metode membaca ini ada 3. Yang pertama, tujuan utamanya kemahirannya dalam membaca. Yang kedua, materi pelajaran berupa buku bacaan. Kemudian yang ketiga, membaca diam lebih dianjurkan daripada membaca keras. Dari kesimpulan makalah saya, pembelajaran bahasa Arab, proses interaksi antara peserta didik dan guru dalam proses belajar bahasa Arab dengan tujuan memudahkan peserta didik memahami bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Metode pembelajaran bahasa Arab adalah cara atau jalan yang ditempuh bagaimana menyajikan bahan-bahan pelajaran dan bahasa Arab agar mudah diterima, diserap, dan dikuasai anak didik dengan baik dan menyenangkan. Metode yang dapat diterapkan dalam belajar bahasa Arab yaitu metode gramatika terjemah, metode langsung, metode gramatika membaca, metode audiolingual, metode komunikatif, dan metode eklektik, dan sebagainya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja hasil makalah saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.